Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berada di hari Jumat, pertengahan bulan Juni 2020, dan kita masih meneruskan pembicaraan tentang khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Pada pertemuan yang lalu, kita mengangkat tema berkenaan dengan kondisi menjelang Dajjal keluar, yaitu tersebarnya fitnah Duhaima, fitnah Duhaima. Sebuah fitnah pekat gelap yang menyelimuti seluruh jengkal bumi Allah Ta'ala ini, sehingga digambarkan bahwa fitnah itu akan memberikan tamparan pada setiap muslim tanpa kecuali. Berarti dia sebuah fitnah yang berlaku secara global, mendunia. Dan juga bahwa fitnah itu bila mana dia terjadi, kemudian orang sudah mulai merasa lega, tiba-tiba dia muncul lagi. Jadi kayak sesuatu yang sifatnya naik turun. Jadi ada gelombang menurunnya, orang sudah merasa reda, fitnah itu tiba-tiba dia naik lagi. Kemudian yang ketiga, fitnah itu akan menyebabkan umat Islam terjerembab dalam jenis dosa yang kelasnya sudah bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa yang Nabi istilahkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari orang masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Berarti ini dosa nawaqidul iman, pembatal keimanan, jenis dosa yang paling mengerikan. Dan juga yang berikutnya, fitnah Duhaima akan menyebabkan terbentuknya fustatain, dua kemah, fustatu imanin la nifaqa fihi, kemah keimanan tanpa adanya kemunafikan di dalamnya, wa fustatu nifaqin la imana fihi, sebaliknya kemah kemunafikan tanpa iman sedikit pun di dalamnya. Nah, jika perkara-perkara ini, gejala-gejala ini, fenomena-fenomena ini sudah muncul, tunggulah kemunculan Dajjal. Kalau tidak pada hari itu, keesokan harinya. Artinya Nabi SAW memperingatkan bahwa fitnah Duhaima ini benar-benar merupakan kondisi yang mengisyaratkan keluarnya Dajjal sudah tidak lama lagi. Ada lagi hadis lain yang juga mengisyaratkan, memberikan kita warning mengenai sudah dekatnya keluarnya Dajjal, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yakhrujud Dajjal hatta yadhhal an-nasu an zikrihi wa hatta tatruka al-a'immatu zikrahu 'ala al-manabir. Artinya, tidak akan keluar Dajjal sebelum para imam di mimbar-mimbar tidak lagi membicarakan tentang Dajjal, tidak lagi memperingatkan umat tentang bahaya Dajjal. Dan bila mana orang merasa heran bila diajak berbicara tentang Dajjal. Jadi ada dua fenomena. Kalau dua fenomena ini sudah hadir, sudah tersebar di tengah umat ini, maka khurujud Dajjal tinggal masalah waktu saja. Yang pertama, para imam, para penceramah, para muballigh, para khatib, para da'i di atas mimbar dakwahnya tidak lagi memperingatkan umat akan bahaya Dajjal. Satu. Dan yang kedua, bila manusia diajak bicara tentang Dajjal, mereka merasa heran. Mereka merasa, apa perlunya kita membicarakan Dajjal ini? Bukankah ini hanya mitos saja, legenda saja, yang sifatnya turun-temurun dari kakek moyang kita, dari waktu ke waktu. Tapi realitanya apa iya? Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini juga situasi yang mematangkan akan keluarnya Dajjal.
Nah, saudaraku rahimakumullah, Dajjal merupakan a'zamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Nabi Muhammad SAW menggambarkan dalam berbagai hadis mengenai siapa yang nanti menjadi pengikut Dajjal. Di antaranya pengikut Dajjal itu adalah al-Yahud, kaum Yahudi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yatba'ud Dajjala min Yahudi Asbahan 70,000 alaihim at-tayalisah. Artinya akan mengikuti Dajjal dari kalangan kaum Yahudi Asbahan 70,000 orang yang mengenakan, yang memakai baju tebal yang bergaris-garis. Tayalisah itu khas ya, kain kaum Yahudi yang mereka kenakan, mereka pakai ya, dan terutama mereka pakai kalau mereka sedang berada di dekat weeping wall ya, di dekat dinding ratapan ya, beribadah ya. Mereka mengenakan tayalisa itu. Lalu yang menariknya dalam hadis ini disebutkan bahwa ke-70,000 pasukan Dajjal ini, pengikut Dajjal ini, mereka ini Yahudi Asbahan. Asbahan itu di mana? Isfahan. Isfahan itu sebuah kota di negeri Persia, negeri Iran ya. Jadi inilah uniknya bahwa justru dari negeri Iran ini ya, Dajjal akan mempunyai pengikut fanatik ya, 70,000 orang Yahudi. Termasuk juga pendukung Dajjal itu adalah kaum pendurhaka ya, ahli maksiat dan kaum Khawarij. Disebutkan dalam hadis Ibnu Majah, yansha'u nash'un yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum kullama kharaja qarnun quti'a. Qala Ibnu Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullama kharaja qarnun quti'a aksara min 20 marrah hatta yakhruju fi iradihim ad-dajjal. Akan tumbuh satu generasi yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka. Setiap kali muncul satu generasi, maka ia diputus. Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kali muncul satu generasi baru, maka ia diputus. Itu lebih dari 20 kali sampai munculnya Dajjal di daerah mereka ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ketika disebutkan bahwa generasi membaca Al-Quran tapi Al-Quran itu tidak melewati kerongkongan mereka, ini ciri khas dari kaum Khawarij. Kaum Khawarij itu kalau kita perhatikan kebiasaan mereka membaca Al-Quran, kita akan merasa belum apa-apa kita membaca Al-Quran. Mereka banyak sekali membaca Al-Qurannya, tapi ternyata tidak melewati kerongkongan mereka. Artinya tidak membekas ya, tidak membentuk akhlakul Quran dalam kehidupan mereka. Kemudian termasuk yang menjadi pendukung Dajjal adalah pelaku bid'ah dan kesesatan ya. Dari Hudzaifah radhiyallahu an bersabda Rasulullah SAW, likulli ummatin majusun ya, likulli ummatin majusun wa majusu hadhihi al-ummati alladhina yaquluna la qadara man mata minhum fala tashhadu janazatah wa man marida minhum fala ta'uduhum wa hum syi'atud dajjal wa haqqun 'ala Allahi ayyulhiqahum bid-dajjal. Setiap umat memiliki kaum penyembah api Majusi, dan kaum Majusi dari umat ini adalah orang-orang yang berkata tidak ada takdir ya. Jadi mereka mengabaikan keimanan akan al-qadar, takdir. Barang siapa yang mati di antara mereka, janganlah kalian hadiri pemakaman jenazahnya. Barang siapa yang sakit di antara mereka, janganlah kalian jenguk mereka. Mereka itu golongan sekte Dajjal. Allah pasti akan pertemukan mereka dengan Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah menjadi pelaku bid'ah dan kesesatan yang kemudian dipersatukan, dijadikan barisan dari pimpinan Dajjal ya.
Kemudian yang keempat, termasuk pengikut pendukung Dajjal adalah an-nisa, kaum wanita. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu ad-dajjalu fi hadhihi as-sabakhati bimarri qanat fayakunu aksara man yakhruju ilaihi an-nisa hatta inna ar-rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa ibnatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilaih. Dajjal tinggal di tanah berair di Marriqanah, maka kebanyakan yang keluar mengikutinya adalah dari kalangan kaum wanita. Sampai-sampai seorang pria pulang untuk menemui istri, ibunya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya, kemudian laki-laki itu mengikat mereka kuat-kuat karena khawatir kalau wanita-wanita tersebut pergi mengikuti Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, ini ya sangat penting sekali diperhatikan oleh setiap laki-laki, bahwa mereka harus benar-benar menjaga ya kaum wanita mereka jangan menjadi pengikut Dajjal, ya. Mungkin di antara sebab kenapa kaum wanita yang lebih mudah menjadi pengikut Dajjal karena faktor emosional, ya. Dajjal ini pandai mengolah emosi manusia, ya, sehingga emosi manusia menjadi terbalik-balik. Apa yang baik kelihatan buruk, apa yang buruk terlihat baik di mata manusia-manusia yang emosional. Kemudian yang kelima, termasuk pendukung Dajjal adalah syaitan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, inna fil bahri syayatin masjunah awsaqaha Sulaiman yushiku an takhruja fataqra'a 'ala an-nasi Qur'anan. Sesungguhnya di lautan ada syaitan-syaitan yang dipenjara, yang mengikatnya adalah Sulaiman alaihi salam. Hampir saja mereka bisa keluar, lantas mereka membacakan suatu bacaan kepada sekalian manusia, ya. Nah, penjelasan dari Syekh Mubayyad tentang hal ini adalah hadis ini mengisyaratkan dibebaskannya syaitan-syaitan dari penjara dan dilepaskan dari tali pengikatnya yang telah diikat kuat-kuat oleh Sulaiman alaihi salam, serta terlepasnya mereka ini untuk menyerang manusia dan membacakan bacaan kepada publik, kepada masyarakat luas. Saya tidak tahu apakah yang dimaksud dengan bacaan ini Quranul Karim yang dijanjikan, ataukah kitab selainnya yang dibacakan dengan cara menyerupai bacaan Al-Quran. Penunjukan hadis ini mengisyaratkan bahwa syaitan akan muncul di tengah-tengah manusia dan akan menjelma menjadi berbentuk manusia untuk menebar fitnah di antara mereka. Saya pandang bahwa kebebasan syaitan ini mungkin terjadi di zaman Dajjal atau beberapa saat menjelang zaman Dajjal, sehingga fitnah syaitan menjadi persiapan menjelang fitnatut Dajjal. Nah, termasuk kelompok berikutnya para tukang sihir. Mereka ini menjadi pengikut Dajjal. Dan kelompok berikutnya para pemuas nafsu syahwat, ya. Mereka ini akan menjadi pengikut Dajjal, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita berlindung kepada Allah Ta'ala menjadi bahagian dari pasukan Dajjal, para pendukung Dajjal. Karenanya marilah kita kuatkan keimanan dan ketakwaan kita, terlebih saat kita menjalani hidup seperti sekarang ini, di mana fitnah begitu dominan mewarnai kehidupan umat manusia, ya. Karena memang kita saat ini berada di babak paling kelam dalam perjalanan sejarah umat Islam. Jangan lupa Nabi menyebutnya sebagai babak mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Ya, dalam hadis yang lain lagi Nabi mengistilahkan dengan al-a'immatu al-mudilli, para imam-imam, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Ya, dan mereka ini lebih Nabi khawatirkan daripada Dajjal, karena mereka ini berkolaborasi antara pemimpin sosial politik dengan pemimpin keagamaan, ya, mereka hand in hand, bahu-membahu menjadi a'immah mudillin, para pemimpin yang menyesatkan, ya. Mereka punya posisi kepemimpinan, kekuasaan, tapi mereka tidak menggunakannya dalam kerangka meninggikan, memuliakan kalimatullah ya ulia, hukum Allah, tapi justru untuk menyesatkan sebanyak-banyak manusia. Na'udzubillahi min dzalik.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.